Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan juga nikmat iman pada hari ini, hingga kita bisa berkumpul dalam kelas ini dalam rangka mempelajari agama kita, yaitu agama Islam. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dengan salawat ini mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari yang berbahagia ini, insyaallah kita akan mempelajari salah satu cabang ilmu agama, yaitu ilmu yang paling utama kedudukannya, ia adalah ilmu tauhid. Pada kesempatan pembelajaran ilmu tauhid hari ini, kita akan menggunakan Kitab Tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Langsung saja, silakan buka halaman 13, tepatnya pada bab awal Kitab Tauhid yang berjudul Tauhid, Hakikat dan Kedudukannya. Pada bab pertama ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjabarkan salah satu ayat dalam Al-Quran, tepatnya Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insana illa liya'budun. Yang artinya adalah, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepadaku. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memberikan penjelasan terhadap makna daripada beribadah. Ibadah, kata beliau, ibadah ialah penghambaan diri kepada Allah Ta'ala dengan mentaati segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Sebagaimana hal ini juga disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah hakikat agama kita, yaitu agama Islam. Karena Islam maknanya ialah penyerahan diri kepada Allah, semata-mata hanya kepada Allah, yang disertai dengan kepatuhan mutlak kepadanya dengan penuh rasa rendah diri dan cinta. Ibadah berarti juga segala perkataan dan perbuatan, baik lahir maupun batin, yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu amal akan diterima oleh Allah sebagai ibadah apabila diniati dengan ikhlas.
ikhlas karena Allah semata dan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat dan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini dapat kita pahami, dapat kita simpulkan bahwasanya kita lahir ke dunia ini itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelakunya adalah Allah. Allah yang menjadikan kita lahir ke dunia ini. Yang mana sebelumnya kita nggak ada di dunia. Yang mana sebelumnya kita belum hadir ke dunia ini. Kita nggak tahu bagaimana dunia ini. Dan kita itu tidak terbentuk. Atas kuasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita terlahir ke dunia ini dari rahim ibu-ibu kita. Lalu kemudian apakah Allah melahirkan kita? Apakah Allah menjadikan kita terlahir di dunia ini tanpa tujuan? Tidak. Allah memiliki tujuan kita terlahir di dunia ini. Begitu juga para jin. Jin itu dilahirkan di dunia. Sebelumnya mereka nggak ada. Namun Allah jadikan mereka ada di dunia dengan tujuan juga. Apa tadi tujuannya? Illa liya'budun. Tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepadanya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita semua telah mengetahui banyak ragam, banyak macam ibadah-ibadah dalam agama Islam. Seperti sholat, seperti puasa, zakat, haji, umrah dan lain. Namun Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dalam syarahnya ini, ibadah itu tidak hanya yang tadi saja, ya. Namun secara kaidah ibadah adalah segala ucapan, perkataan, dan tindakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia adalah ibadah. Apapun ucapan-ucapan yang kita ucapkan, apapun tindakan-tindakan yang kita lakukan, kalau dia diridhoi maka dia menjadi ibadah. Berarti sebaliknya, kalau dia tidak diridhoi maka dia tidaklah menjadi ibadah. Namun di sini akan menjadi pertanyaan, bagaimana sih kita tahu bahwa ucapan-ucapan kita dan juga tindakan-tindakan kita itu menjadi diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hingga dia menjadi sebuah ibadah? Bagaimana kita tahu? Al-Quran dan hadis sudah banyak menjelaskan hal tersebut. Ya. Dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap atau berkata yang baik. Kalau tidak, maka diam. Di sini kita bisa memahami bahwa perkataan-perkataan, ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ucapan-ucapan yang baik, perkataan-perkataan yang baik, yang tidak menyakiti orang, tidak carut marut atau omong kotor atau istilahnya toksik, yang tidak melukai hati orang, tidak berisi ghibah. Maka itu adalah ucapan-ucapan yang baik. Contoh ucapan yang baik banyak yang sering kita dengar, misalkan berzikir,
Misalkan membaca Al-Quran, kemudian mengajak kebaikan, mengingatkan kesalahan teman, ya. Kemudian mengajak teman untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Ya, itu adalah ucapan-ucapan yang baik dari mulut kita keluar. Dan insya Allah itulah yang akan menjadi ibadah. Sebaliknya, ucapan-ucapan yang tidak baik, yang menyakiti orang, yang melukai hati orang, yang menyinggung perasaan orang, kemudian ucapan-ucapan kotor, toksik, itu tidak baik. Dan itu tidak akan menjadi ucapan yang beribadah. Itu bukan ucapan yang ibadah. Bahkan dia bisa berdosa. Maka kalau itu bukan sebuah ibadah, berarti itu bukan tujuan dari diciptakannya kita oleh Allah. Ya. Berarti apa? Tidak perlu kita lakukan. Baik, kemudian bagaimanakah tindakan? Bagaimana kita tahu bahwa tindakan perilaku kita itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Al-Quran dan hadis sudah banyak juga menjelaskan hal ini. Sudah banyak juga memberitahu kita hal ini. Ya. Allah dalam sabdanya Rasulullah SAW, Allah di antaranya, ya, Allahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menaungi hambanya selama hamba tersebut membantu atau menolong saudara. Berarti bisa kita pahami bahwa menolong, membantu saudara kita adalah tindakan perilaku yang baik. Tindakan perilaku yang baik akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan otomatis dia akan menjadi sebuah ibadah. Tidak hanya menolong saudara, ya. Kalau kita nggak punya saudara, teman. Kalau kita nggak punya teman, mustahil antum nggak punya teman di sini, ya. Ya, banyak kaum muslimin itu semua saudara kita yang saling membantu. Kemudian apalagi menolong orang tua. Antum kemarin liburan pulang ke rumah, bantu orang tua, contohnya bantu cuci piring, bantu sapu rumah, bantu berjualan misalnya, yang meringankan beban orang tua, ya. Itu semua adalah ibadah. Kenapa? Karena dia baik, ya. Orang tua merasa terbantu jadinya, rumah jadi bersih, ya, jadi harum, baik semua, maka itu adalah ibadah. Insya Allah itu diridhai dan menjadi ibadah. Banyak lagi seperti memuliakan guru, kemudian tindakan-tindakan lain yang bermanfaat, ya, itu insya Allah akan menjadi ibadah. Maka kembali kepada perkataan Imam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya ibadah adalah segala perkataan, ya, ucapan dan tindakan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwa juga harus disertai dengan niat yang ikhlas semata karena Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus dengan tuntunan Rasulullah SAW. Tadi Ustaz bilang, ketika ada pertanyaan bagaimana sih kita tahu ucapan dan perbuatan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ustaz bilang Al-Quran dan hadis sudah menjelaskan hal itu segalanya. Al-Quran dan hadis ini merupakan pegangan kita. Ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya. Maka kita harus
berlandaskan Al-Quran dan hadis. Karena juga dalam amalan ibadah, ya, jika tidak ikhlas maka tidak diterima oleh Allah, tidak diridhoi oleh Allah. Kita bantu saudara, kita bantu orang tua, kita ucapkan perkataan yang baik, tapi bukan karena Allah, maka dia nggak jadi ibadah. Ya, perlu diperhatikan. Luruskan niat karena Allah. Bantu orang tua, bantu saudara, mengucapkan perkataan-perkataan yang baik karena Allah, maka dia akan menjadi ibadah. Begitu juga yang kedua, harus dengan tuntunan Rasul. Jangan kita menganggap kita telah mengatakan ini yang baik, tapi ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka kita menganggap itu adalah ibadah. Tidak. Bagaimana kita tahu itu sesuai tuntunan Rasulullah? Belajar, ya, banyak di hadis. Kemudian kita membantu juga tentunya dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Maka dua syarat agar diterima ibadah ini perlu diingat. Yang pertama ikhlas, dan kedua sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita cukupkan materi pelajaran tauhid pada hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Dan semoga kita semua dalam kelas ini yang telah mempelajari bagian dari agama kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan antum semua para santri Allah mudahkan menuntut ilmu di jalannya. Allah mudahkan menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi negara dan bagi banyak orang. Kemudian mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu di pertemuan berikutnya untuk melanjutkan pelajaran tauhid ini. Baik, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.